What we do here is go back. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Siti Rabiatu Zahra Benofuf, NPM 02 dari Paralel A. Saya akan menjelaskan tentang pembuktian berat molekul dengan metode penurunan titik beku untuk memenuhi tugas ujian praktikum akhir semester kimia fisika. Jadi, jangan lupa tonton videonya sampai akhir ya. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang materi pembuktian berat molekul dengan metode penurunan titik beku, kita telah terlebih dahulu. Apa sih titik beku? Apa itu berat molekul? Berat molekul adalah berat seluruh atom yang menyusunnya. Dan titik beku adalah suhu di mana pelarut cair dan pelarut padat pada kesetimbangan, sehingga tekanan uap keduanya sama. Selanjutnya ialah sifat koligatif. Mungkin di sini udah awam sih, apa itu sifat koligatif? Sifat koligatif itu sifat yang dimiliki oleh sebuah larutan. Yang memiliki definisi sifat koligatif yaitu sifat yang tidak bergantung pada jenis zat larut, tetapi bergantung pada banyaknya partikel yang terlarut dalam larutan. Setelah kita mengenali tentang definisi sifat koligatif larutan, macam-macam sifat koligatif larutan itu ada dua. Yang pertama adalah, dan yang kedua adalah, dari kedua jenis tersebut dapat disimpulkan, larutan murni atau air memiliki sifat titik beku, titik didih, dan tekanan uap. Bila zat non-elektrolit seperti larutan gula, urea, gliserol dimasukkan ke dalam larutan murni, maka akan mengubah sifat-sifat larutan tersebut atau sifat-sifat larutan murni berubah. Sifat-sifat fisika seperti titik beku, titik didih, tekanan uap berbeda dengan pelarut ini. Perubahan tersebut bergantung pada jumlah partikel pelarut yang terdapat pada jumlah larutan. Jumlah partikel tersebut sebenarnya sebanding dengan berat jenis larutannya, maka akan terdapat hubungan. Jika berat jenis bertambah, maka akan menurunkan titik beku dan menaikkan titik didih dari pelarut bulunya. Nah, itu tadi adalah sedikit penjelasan tentang sifat koligatif larutan. Mungkin dapat dirangkum sifat koligatif larutan ini tadi. Berikut adalah rangkuman. Selanjutnya ialah fase dan diagram fase. Apa itu sih fase? Fase itu bagian sistem yang seragam atau homogen di antara keadaan submakropisnya, tetapi benar-benar terpisah dari bagian sistem lain oleh batasan yang jelas dan baik. Setelah penjelasan dari fase, selanjutnya ialah penjelasan dari diagram fase. Ini adalah contoh diagram fase. Yang pertama tadi kita belajar tentang sifat koligatif larutan. Yang kedua kita belajar tentang fase dan diagram fase. Dan saat ini kita belajar tentang temperatur kritis atau biasanya disingkat dengan TC. Apa sih itu temperatur kritis? Temperatur kritis itu kenaikan suhu tertentu di mana akan diperoleh komposisi larutan yang berada dalam kesetimbangan. Temperatur kritis
juga dibagi menjadi dua, seperti sifat koligatif larutan tadi. Yang pertama ada temperatur kritis atas dan yang kedua ada temperatur kritis bawah. Masing-masing definisi dari keduanya ialah kalau temperatur kritis atas, batas atas temperatur di mana terjadi pemisahan fase. Kalau temperatur kritis bawah ialah keadaan di mana di bawah temperatur itu kedua komponen bercampur dalam sebuah perbandingan dan di atas temperatur itu kedua komponen membentuk dua fase. Dan untuk materi berikutnya adalah persamaan ini ialah bila suatu zat, liquid atau solid ditambahkan atau dilarutkan ke dalam pelarut, maka mengakibatkan penurunan titik beku dari pelarutnya. Lah, jika larutan tersebut memenuhi hukum Rowe, yang pertama ada dua kemungkinan. Yang pertama, penurunan titik beku pelarutnya, dan yang kedua, derajat penurunannya sebanding dengan konsentrasi zat terlarut dalam larutan. Berikut ialah rumus dari persamaan itu tadi. Nah, untuk selanjutnya, tadi kan sempat aku singgung hukum Rowe. Apa sih hukum Rowe itu? Dan bunyinya hukum Rowe itu seperti apa? Yang kalian ketahui hukum Rowe itu apa sih? Hukum Rowe itu pada suhu dan tekanan tertentu, tekanan parsial uap komponen A atau PA dalam campuran sama dengan hasil kali antara tekanan uap komponen murni A, PA murni, dan fraksi molnya atau XA, atau biasanya dirumuskan dengan PA sama dengan PA murni dikali dengan XA. Yang dapat dibaca, tekanan uap total suatu campuran cairan biner tergantung pada tekanan uap komponen murni dan fraksi molnya dalam campuran. Untuk selanjutnya ialah panas sensibel. Sensibel sendiri itu dipakai karena perubahan temperatur benda dapat dirasakan dengan menyentuhnya atau diukur dengan termometer. Sedangkan definisi panas sensibel sendiri itu ialah panas yang diserap atau dibuang oleh suatu benda yang menyebabkan benda tersebut berubah temperatur. Setelah panas sensibel, kita beralih ke panas laten. Laten itu kan tidak tampak atau tersembunyi. Sedangkan panas laten itu panas yang diperlukan untuk mengubah wujud zat dari padat ke cair, dari cair ke gas, atau sebaliknya, tanpa mengubah temperaturnya. Tiap zat mempunyai dua panas laten, yaitu padat menjadi cair atau sebaliknya, dan cair menjadi gas atau sebaliknya. Setelah tadi kita membahas tentang banyak sekali definisi yang berhubungan dengan penentuan berat molekul dengan metode penurunan titik beku, selanjutnya kita akan membahas tentang faktor-faktor. Yang pertama, faktor yang mempengaruhi ialah suhu, yang kedua temperatur, dan yang ketiga adalah pengaruh ion senama. Selain itu, ada faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan titik beku. Ada dua. Yang pertama adalah dan yang kedua adalah dan yang paling terakhir adalah dari aplikasi pembuktian berat molekul dengan metode penurunan titik beku ialah pada pembuatan es putar yang menambahkan garam dapur pada es batunya untuk menghasilkan suhu yang lebih rendah.
Atau dulu saya pernah membuat es krim tanpa menggunakan pendingin untuk membekukan es krim tersebut, tapi saya menggunakan es batu. Saya taruh adonan es krim ke dalam wadah, lalu saya taruh di tengah-tengah es batu tadi. Es batu itu tadi ditaruhi garam. Fungsi garam ialah menurunkan titik bekunya. Jadi es batu itu tadi akan memiliki waktu yang lebih lama untuk meleleh. Nah, itu tadi penjelasan dari pembuktian berat molekul suatu zat dengan metode penurunan titik beku. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Always do it on my own, so I got